Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Ketemu lagi dengan saya Ersa dan tentunya kita masih di channel Electronic Review. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kulkas SAP 2 pintu terbaru Kirei 3 series dengan seri SC237ND. Kulkas SAP Kirei 3 series ini sebenarnya sudah diluncurkan sejak awal tahun 2019 kemarin ya teman-teman. Dan kulkas SAP Kirei 3 series dengan seri SC237ND ini adalah kelanjutan dari seri-seri Kirei sebelumnya yaitu Kirei 1 dan Kirei 2. Untuk yang seukuran dengan kulkas SAP Kirei 3 series tipe SCN237ND ini, di Kirei pertama itu ada kulkas SC235MD. Kemudian di Kirei yang kedua ada tipe SC236ND. Untuk warnanya dari ketiga series tersebut jadi macam-macam. Jadi setiap seri ada 3 warna, biasanya ada warna merah muda, putih, sama biru. Dan untuk yang Kirei 3 series untuk warnanya adalah abu-abu, merah muda, dan biru. Jadi untuk kulkas Kirei ini sebenarnya tidak ada perbedaan antara kulkas Kirei 1, Kirei 2, dan Kirei 3. Jadi yang membedakan cuman motif desain bunganya aja dan warnanya aja. Untuk dimensi biasanya hampir sama semua. Kemudian untuk dalamnya, rak-raknya, kemudian freezer, vegetable room, kemudian cellar room itu semua sama. Sebenarnya untuk kulkas Kirei series ini di video awal pertama kali saya bikin vlog itu yang saya bahas pertama adalah kulkas SAP 2 pintu Kirei 2 series dengan seri SC236ND ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman lihat channel Electronic Review, nah di bagian paling bawah sendiri video pertama saya itu yang membahas tentang kulkas ini. Namun karena masih banyak informasi yang belum lengkap tentang kulkas SAP seri Kirei, di video kali ini di seri Kirei 3 ini saya akan membahas banyak seputar kulkas SAP Kirei series. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita bahas spesifikasi yang tertera pada kardusnya dulu ya teman-teman. Untuk kulkas Kirei 3 series tipe SC237ND ini adalah kulkas lokal ya teman-teman. Jadi untuk negara pembuatannya adalah Indonesia dan di Indonesia ini diproduksi oleh PT SAP Elektronik Indonesia yang berada di Karawang, Jawa Barat. Untuk berat pada kulkas ini adalah 43 kilo dan untuk garansinya adalah 5 tahun garansi kompresor. Jadi untuk kulkas SAP ada dua, tipe inverter dan tipe standar. Untuk yang tipe standar untuk garansi kompresornya adalah 5 tahun, kemudian yang inverter itu adalah 10 tahun. Meskipun pembuatannya di Indonesia untuk kulkas SAP ini untuk teknologinya dari Jepang ya teman-teman. Jadi untuk kulkas SAP ini nggak cuma diproduksi di Indonesia, tapi dari berbagai negara, yang mana ada dari Thailand, Taiwan, Vietnam, China, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian sisi depan kardus ini tertera beberapa spek, diantaranya ini adalah bebas CFC dan HCFC. Untuk kompresornya ini ramah lingkungan. Kemudian ada low voltage, energi saving, kemudian rak tempered glass-nya mampu menahan 100 kg beban, LED lamp, kemudian big vegetable gas yaitu mampu menyimpan makanan 15,6 liter ya. Kemudian untuk kulkas ini juga udah SNI. Oke, sekarang kita coba mulai untuk mengukur dimensi dari kulkas SAP Kirei 3 series ini. Kita mulai dari panjangnya dulu. Untuk panjangnya ini adalah 53 cm. Kemudian untuk tingginya dari bawah ke atas ini adalah 138 cm, 138,4 ya. Kemudian untuk lebarnya ini adalah 51 cm. Jadi untuk dimensi panjang kali lebar kali tinggi adalah untuk panjang adalah 53 cm, kemudian lebar 51 cm dan tingginya adalah 138,4 cm. Kemudian ini di bagian pintunya.
seperti ini. Ini untuk motifnya ini adalah sketsa garis seperti ini. Kalau saya baca di web resminya SAP, untuk garisnya ini adalah sketsa aurora ya teman-teman. Kemudian ini di bagian pojok kiri atas terdapat stiker sertifikasi halal dari MUI. Yang setahu saya ini juga baru SAP yang kulkas ada stiker sertifikasi halal. Biasanya hanya makanan, tapi ini adalah kulkas yang digunakan untuk tempat menyimpan makanan. Jadi artinya di sini adalah kulkasnya ini bahannya udah standar food grade yang mana tidak akan membahayakan ketika digunakan untuk menyimpan makanan. Sehingga diterbitkanlah sertifikasi halal dari MUI ke kulkas SAP. Dan mungkin untuk kulkas-kulkas lain seperti LG, Samsung, Panasonic dan lain sebagainya, mungkin suatu saat nanti juga akan dikasih sertifikasi seperti ini. Atau mungkin yang lain, saya juga kurang tahu. Oke, sekarang kita coba kembali untuk mereview bagian dalam kulkas 2 pintu SAP Kire series. Kemudian ini di dalamnya untuk part-partnya masih sama ya. Jadi masih ada box es twist seperti ini. Fungsinya ini digunakan untuk menyimpan es balok yang telah dibuat dari es twistnya yang berada di atas. Nah, ini untuk es twistnya ada dua. Untuk tempatnya seperti ini. Jadi nanti untuk airnya bisa dimasukkan di atasnya. Nanti kalau udah beku, nanti tinggal diputer aja. Nanti untuk es baloknya seketika akan masuk di bagian box es twist. Kemudian ini juga ada rak dari Mika seperti ini. Ini kita bisa copot. Dan di bagian belakang ini ada ventilasi yang digunakan untuk keluaran udara dingin yang akan memenuhi di bagian freezer. Dan kemudian apabila teman-teman pengen membutuhkan penyimpanan yang lebih besar untuk box es twist sama es twistnya ini bisa dicopot. Dan di bagian pintu ada dua rak sama seperti yang kire 1, kire 2, dan untuk seal karetnya ini juga bisa dicopot teman-teman. Jadi misal kotor nanti dicopot aja di sininya, dibersihin, kemudian dipasang kembali. Dan ini untuk raknya yang tadi yang menempel ada dua, atas sama bawah, dan untuk ukurannya ini juga sama. Untuk kulkas 2 pintu ini udah no frost ya teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman membeli kulkas, kalau yang 1 pintu masih bunga es, kalau yang 2 pintu udah nggak bunga es. Kemudian jangan lupa ketika membeli kulkas teman-teman pastikan nomor seri pada kartu garansi dengan device-nya atau unitnya itu sama. Soalnya apabila berbeda nanti biasanya tidak bisa digunakan untuk klaim garansi. Jadi untuk syarat garansi harus ada nota pembelian atau faktur pembelian dan juga kartu garansi yang ininya sama, nomornya sama dengan nomor seri yang berada di kulkas. Kemudian di bagian bawah ini ada 16 butir kotak telur yang kita bisa masukkan telur di situ. Kemudian ini ada kotakan kecil juga di sini. Dan ada dua juga rak, dua shaft rak yang sama seperti yang di bagian tutup freezer, tapi ini untuk jaraknya agak lebih lebar-lebar ya. Di bagian pintu sama juga, seal karet ini juga bisa dicopot apabila kotor, bisa dibersihkan. Kemudian dipasang kembali. Dan di bagian dalam ini ada tulisan with LED lighting with LED lighting sama seperti yang tertera pada bagian kardus kulkasnya tadi ya. Untuk pengaturan suhu kita juga bisa atur minimal atau maksimal. Kalau pengen lebih sejuk, lebih dingin nanti dimaksimalkan. Kalau min nanti biasanya agak tidak begitu dingin. Kemudian ini ada di bagian chiller room, digunakan untuk menyimpan makanan yang segera akan diolah, biasanya nggak terlalu lama disimpan dan akan segera diolah, biasanya disimpan di situ. Dan ada AG Nano Deodorizer, itu fungsinya untuk menghilangkan bau. Kemudian ini di bagian tempered glassnya ada dua rak seperti ini dan dapat menyangga beban 100 kilo. Ada tiga ya. Jadi di atas vegetable room ini ada satu. Nah, dan ini di bagian spesifikasi kelistrikannya. Untuk dayanya ini adalah 130 watt ya. Jadi ini ada dua seri yaitu SC237 dan SC317.
yang 317 ini lebih besar dibandingkan yang tipe 237. Untuk yang tipe SC237ND, untuk kapasitasnya ini adalah 205 liter. Kemudian yang 317 yang atasnya ini untuk kapasitasnya adalah 256 liter. Kemudian ini di bagian belakang body atau cover kulkas sub kiri 3 SC237ND. Untuk bodinya ini terbuat dari plat besi. Ada beberapa kulkas yang bodi belakangnya ini hanya menggunakan atom atau plastik. Kalau sub ini menggunakan jenis plat besi sehingga lebih kokoh dan lebih kuat. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah kotakan penampung air. Bila mana ada air berlebih dari dalam kulkas akan masuk ke dalam situ. Kemudian ini kompresornya menggunakan kompresor R134A standar untuk kulkas atau pendingin. Dan ini untuk pipanya juga udah menggunakan pipa tembaga, jadi udah sangat bagus. Kemudian untuk kaki kulkasnya ini juga udah dibaut sehingga nanti akan lebih safety dan lebih kokoh. Kiranya itu dulu review saya kali ini tentang kulkas sub 2 pintu kiri 3 series dengan seri SC237ND. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik, komen, saran, nanti teman-teman bisa isi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman bantu subscribe channel ini agar nantinya channel ini bisa berkembang dan dapat untuk mereview produk-produk elektronik yang lainnya. Sekian dulu, saya Irsa. Apabila banyak salah, saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di channel Electronic Review selanjutnya.